Halo semuanya, kembali lagi bersama Happiness Story. Kali ini saya akan mereview sebuah produk lampu tembak ya, GP1 dari Duromoto. Nah, ini lumayan viral lah lampu ini ya. GP1 ini termasuk tergolong baru dan saya sekaligus beli sama relay setnya sama saklarnya. Saklarnya nggak kelihatan ya. Dan bagaimana instalasinya? Mari kita lihat di video singkat ini. Nah, lampunya ini rencananya memang akan saya tempatkan di depan ya, di bawah lampu utama. Nah, ini juga ada apa ya, tutorialnya lah. Di sini sudah ada skema-skemanya, arah-arah lampunya. Nah, ini yang saya katakan lampunya di bawah di bagian depan ya, dan saya tidak menghilangkan plat nomornya. Nah, jadi saya pengennya ini standar, dan bahkan nanti saya tidak membongkar sama sekali, jadi tidak membongkar box-box, hanya beberapa box saja, dan saya tidak merubah instalasi listrik yang standarnya ADV. Jadi saya nanti akan membuat instalasi listrik sendiri. Apakah bisa? Simak terus video ini sampai akhir. Oke, berada di sini ya, di kanan dan kiri ini platnya saya buat dari besi holo, saya potong gitu. Oke, yang pertama ini kita masukkan saklar ya, saklar saklar dari Duromoto, bentuknya bulat seperti ini. Dan hati-hati ya memasukkan ini, intinya ada lubangnya. Itu ketika lubangnya sudah pas berarti bisa masuk, intinya jangan dipaksa. Kalau sudah pas tinggal dratnya tinggal diulir gitu. Nah, seperti ini. Nah, oke, saklar sudah selesai, lanjut ke lampunya. Nah, lampunya ini kan banyak ya. Nah, tinggal mencocokkan aja warna-warnanya. Jadi gampang sekali lah gitu ya. Nah, semua orang pasti bisa ini, tidak perlu ke bengkel, tidak perlu ke tenaga yang profesional. Nanti saya jelaskan bagaimana biar aman gitu ya. Intinya ini jangan sampai salah warna gitu ya. Yang kuning ketemu kuning, yang merah ketemu merah, dan yang oranye ketemu oranye. Selesai deh gitu ya. Dan jangan lupa diisolasi ya. Saya masih ngambil isolasi dulu. Oke. Oke, setelah proses isolasi semuanya, jadi tidak semuanya saya videokan ya. Intinya semua harus dua kabel, itu dua lampu. Nah, setelah itu, nah ada kabel oren yang terpisah dengan kabel oren yang lainnya. Nah, ini harus digabungkan. Kabel oren ini sebenarnya kalau mau ini bisa dihubungkan ke kunci. Jadi kalau dikontak kuncinya, jadi ini akan on gitu ya. Nah, karena saya ini masih sementara mau nyoba dulu bisa enggak. Saya juga nyoba-nyoba belajar sendiri. Nyoba-nyoba dulu ini apa aki luar ADV ya, bukan akinya ADV ya. Jadi saya kebetulan punya aki motor satunya, saya copot untuk nyoba-nyoba ini gitu ya. Ini enggak ada hubungannya dengan, ini belum ada hubungannya dengan motor Honda ADV ini. Aki di luar motor gitu ya. Nah, seperti itu instalasinya. Jadi yang oranye itu ke plus, yang hitam itu ke negatif. Dan tinggal sudah tersambung ini, dan sudah tinggal menyolokkan saja. Jadi sangat mudah sekali kalau pakai relay setnya punyanya Duromoto ini. Coba kita nyalakan, udah bisa apa enggak? Nah, ini sudah bisa. Ini yang lampu pertama, lampu yang kedua. Lampu yang pertama, dan saya agak kaget ya, kok nggak ada lampu kuningnya.
ternyata memang nggak ada ya, adanya putih gitu ya. Saya nggak tahu kenapa apa salah, tapi saya lihat-lihat nggak juga, dilihat-lihat di yang lain juga putih ya, yang warna kuning itu kok nggak ada, padahal di kabel kuning tadi juga ada ya. Nah sekarang ada yang dua ini, jangan bingung lah ini kemana arahnya. Yang dua ada lampu kuning, kabel kuning dan kabel merah. Ini saya sempat bingung ini kabel kuning dan merah ini kemana ini gitu. Nah setelah saya lihat-lihat, intinya dua kabel itu adalah kabel dim. Jadi kalau naik motor biasa itu kan ada lampunya dua ya, lampu standar dan lampu dim. Dim itu kan yang di atas gitu kan. Nah sebenarnya mau untuk menyalakan itu tinggal dihubungkan saja yang kalau sesuai aturannya ya, yang biru itu ke plus, yang kuning itu ke min gitu. Kalau mau mencoba, ini saya coba ya, saya tempelkan ke yang plus gitu ya, yang biru ke plus, coba kita lihat. Nah gitu kan di atasnya kan ya. Nah kurang lebih seperti itu, sebenarnya hanya fungsinya untuk itu, atau enggak dipakai pun juga enggak apa-apa. Pada kesempatan ini enggak saya pakai karena saya fungsinya hanya pengen menyalakan dua lampu tadi, yang si saklar atas dan saklar bawah, itu aja udah cukup. Yang penting fungsinya kalau saya ya. Saya juga nggak suka ngedim terlalu sering gitu ya. Oke, nah sudah selesai semua instalasinya, mari kita pasang. Apakah bisa memasang lampu ini tanpa membongkar box samping gitu ya, atau box di depan ini. Nah ini saya sudah membuktikan apakah bisa gitu. Yang pertama adalah pasang saklar. Saklar ini saya pasangkan ke tempat botol minum saya punya ya Motowolf ini. Sebenarnya ini bisa dipasang di spion. Di spion itu bisa, tapi kabelnya sepertinya terlalu mepet kalau saya pasang di spion. Akhirnya saya pasang di situ ya, walaupun tangannya agak maju ya. Kalau dari segi fungsi gak ekonomis. Nah ini dia solusinya. Tanpa membongkar box, saya menggunakan kabel. Ini kabel sepeda ya, kabel sepeda pancal atau cari kawat atau apa terserah gitu ya. Yang jelas agak keras. Nah ini tinggal kita memasukkan gitu sesuai dengan arahnya. Nah fungsinya untuk apa? Karena nanti kalau ini sudah masuk, ya ini sebentar lagi masuk ini. Ini agak lama ya, harus diulik-ulik. Nah ini sudah masuk ke bawah kan, itu udah kelihatan. Nah setelah ini tinggal yang bagian ujungnya saya isolasi dengan kabelnya. Nanti tinggal narik aja sudah selesai. Oke gitu ya. Yang kedua sekarang ini tantangan yang berikutnya adalah dari belakang menuju ke depan. Karena saya akan membuat jalur sendiri, jalur listrik sendiri, tidak sama sekali tidak menggunakan listrik dari ADV. Saklar-saklarnya ADV tidak saya jumper sedikit pun gitu ya. Nah ini saya tinggal membuat alur listrik positif dan negatif ya. Jadi sebenarnya negatifnya bisa aja sih ditempelin di body ya, tapi saya kok enggak recommended ya. Saya pikir langsung aja lah dari ini. Nah dan saya menggunakan selang khusus buat kabel ini, buat pelindung aja, siapa tahu nanti ada panas ada apa gitu. Walaupun di bawah itu sebenarnya tangki ya, tapi bahaya juga ya, ada tangki di situ. Jadi cukup terlindungilah kalau pakai selang ini. Beli aja di toko-toko. Ini saya belinya di toko dodil mobil ya. Saya kok nemu, akhirnya saya beli. Nah ini sudah ketemu ke samping. Nah saya hanya buka yang bagian samping ini saja. Yang lainnya saya tidak buka sama sekali. Nah dari samping itu tangan itu bisa masih leluasa untuk masuk dari samping itu. Dan ini instalasinya sangat banyak sekali kabelnya. Ya karena saya buat jalur sendiri, yang seharusnya kabel itu bisa manjang ke belakang, tapi karena saya buat jalur sendiri akhirnya fokusnya ngumpul di depan. Tetapi tidak perlu khawatir, itu bisa lihat di bagian depan ini banyak bagian yang kosong ya. Di box itu di belakangnya box itu ada tempat yang kosong yang saya gunakan untuk menaruh rangkaian kabel yang asli dari Doromoto tadi. Saya rasa masih sangat cukup sekali untuk disembunyikan di belakang box itu. Dan sambungannya ya saya menggunakan sekun ya namanya ya. Jadi jangan jangan temu kabel disambungkan, diputer, disolasi, jangan, tapi gunakanlah sekun biar lebih
maksimal lagi. Ini kalau tampilan di akinya, nah seperti ini. Jadi yang plus tadi ada sekringnya juga dari Duromoto, saya potong, saya gabungkan di sini. Itu yang plus, nanti ke belakang. Dan yang minus itu saya buatkan sambungan. Nah nanti fungsi sambungan itu buat apa nanti saya jelaskan di belakang ya. Nah ini ya, fungsi sambungan ini nanti akan saya keluarkan seperti itu. Jadi kalau tidak saya gunakan, sambungan itu akan saya copot, sehingga instalasi listrik dari Duromoto itu sama sekali tidak terhubung ke aki dari ADV itu. Mari kita coba ya. Ini saya akan mencoba, kondisi motor udah nyala ya. Nah oke, lampu atas jalan, bawah. Nah itu saya lihat tetap di bawahnya dari motor standar ya, lampu standar ya, biar tidak merugikan orang lain. Saya sendiri kalau melihat apa ya, lampu sorot ini orang lain itu saya juga mangkel gitu ya, sehingga saya nggak ingin lah apa lampu sorot itu merugikan orang lain, sehingga yang penting fungsinya saja di bawah. Nah, nanti bagaimana akan apa fungsi dari lampu ini akan saya tes nanti ya, di akhir akan saya tes ketika sudah malam hari. Dan uh, ini voltnya ya, voltnya di ADV saya rasa masih aman, masih 14,5, kadang turun 1 volt saja ya, ketika saya nyalakan itu langsung 13 gitu ya, saya rasa masih wajar lah. Ini penampakannya, wah sangat, yang pertama itu yang di atas itu yang standar, yang bawah ini tambahannya, wah sudah sangat terang sekali. Ini dia, wah luar biasa ya. Nah terang bukan? Coba standarnya seperti ini, bayangin standarnya seperti ini. Terus ketika kita nyalakan lampunya, waduh, langsung kelihatan. Luar biasa Duromoto ini, terangnya luar biasa. Oke, saya cek sambil jalan ya, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana. Padahal masih ada plat nomornya ya, saya nggak tahu kalau plat nomornya dicopot mungkin lebih fokus lagi mungkin bisa jadi, karena saya nggak tahu ini nabrak apa kena plat nomor apa, tapi kalau ada plat nomornya sudah, saya rasa sudah cukup lah ini buat di jalan ya, mau apa lagi, sudah kelihatan semuanya. Oke, itu saja review dari saya, sangat puas sekali produk dari Duromoto GP1 ini. Silahkan teman-teman jika ingin mengikuti apa proses instalasi yang saya buat ini tanpa membuka apa box dari ADV dan tanpa merusak kabel asli dari Honda ADV. Terus berkarya dan salam bahagia.